Oke, kita sudah melakukan kuis 2 kali. Kita mau lihat hasil kuisnya. Oke, kita sama-sama cek. Nah, share screen dulu. Nah, kelihatan ya pada layar ya. Kita mau dulu lihat satu persatu pertanyaannya. Nah, soal nomor 1, 15 ditambah negatif 4 dikali 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara penyelesaiannya bagaimana? Perkalian dulu kah atau penjumlahan dulu? Kalian dulu. Iya, perkalian. Nah, selesaikan dulu perkaliannya, baru nanti dioperasikan dengan penjumlahan. Jadi, min 4 dikali 5, itu hasilnya berapa? Min 20. Min 20. Jadi, dari hasil min 20, kemudian, kan sebelah belakang ya, min 20 itu. Nah, yang depan, 15 ditambah min 20, hasilnya adalah? Negatif 5. Oke. Nah, ini ya. Nah, nomor 2. Nah, kayak gini. Satu pemain benar, satu pemain tadi menjawab salah. Coba kita lihat. Hasil dari 3 dikali 2 ditambah 24 dibagi 6 dikurangi 3. Nah, ini kan ada campuran ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, dan ada pengurangan. Pertama-tama kita kerjakan dulu perkalian ya. Karena di sini perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian ditambah, tetap tanda tambahnya ya, karena nggak bisa langsung dijumlah atau ditambahkan, karena di sini ada pembagian. Maka kita bagi dulu, 24 dibagi 6 hasilnya? 4. Baru dikurangi dengan 3. Nah, 6 ditambah 4? 10. Dikurangi 3? 7. Nah, 7. Itu ya, kenapa jawaban yang benar adalah 7. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, suhu di kamar ber-AC adalah 17 derajat Celcius. Setelah AC dimatikan, suhunya naik 3 derajat setiap menit. Ya, suhu kamar setelah 4 menit. Berarti kalau dituliskan dalam kalimat matematika bagaimana? Suhu di kamar ber-AC adalah 17 Celcius. Setiap AC dimatikan suhunya naik 3 Celcius setiap menit. Suhu mula-mula ya, atau kita sebut T1 aja, 17 derajat ya, anggap aja di situ. Kemudian suhunya naik ketika 4 menit ya, berarti kita anggap aja dari ini yang diketahui setelah AC dimatikan suhunya 3 derajat setiap menit, suhu kamar setelah 4 menit. T2 berarti kita peroleh dari 4 dikalikan 3. Ini kan 4 menit, setelah 4 menit itu berapa? Berarti 12.
12 kan di sini. Berarti suhu terakhirnya ya. Oke, ini 17 ditambah Ditambah 12. nah, Sama dengan sama dengan 29. 29. Ya, benar ya, 29. Oke, berarti untuk pemahaman ini tidak ada masalah ya. Berarti Oke. ini kedua-duanya menjawab benar, tidak ada masalah. Lanjut ke soal yang ketiga. Suhu mula-mula 2 derajat. Setelah dilakukan pendinginan, suhu benda mengalami penurunan sebesar 8 derajat Celcius. Suhu benda sekarang adalah suhu mula-mulanya 2 derajat. Kemudian pendinginan. Kalau pendinginan itu ada penurunan suhu ya kalau didinginkan. Berarti karena kalau dalam derajat suhu yang di bawah derajat mengalami penurunan atau di bawah derajat Celcius dia bilangannya jadi berapa? Negatif ya harusnya ya. 2 derajat setelah lakukan pendinginan, suhu mengalami penurunan 8 derajat Celcius. Suhu benda sekarang berarti 6. Ya, berarti yang ini ada kesalahan ya dalam kunci jawaban. Jadi yang benar adalah negatif 6. Jadi 2 derajat mula-mula, lakukan pendinginan, suhu mengalami penurunan sebesar 8 derajat Celcius. Jadi yang benar adalah penurunan kan pendinginan nih. Jadi hasilnya negatif 6. Ya, di sini ada kesalahan kunci jawaban. Ya. Oke. Berarti ini benar ya harusnya, tapi di kunci jawabannya salah. Bisa juga kan ada kekeliruan seperti itu. Jadi nggak mesti bahwa guru itu selalu benar, bisa saja ada keliru ketika membuat soal atau apa. Karena ini Ibu mengambil soal yang sudah tersedia. Ya. Kalau Ibu buat sendiri mungkin waktunya lebih lama lagi kayak gitu. Karena yang bagi-bagi waktu juga ya. Ya, kita lanjutkan aja ya lagi ke soal selanjutnya. Pertanyaan kelima. Pada lomba matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor 2 dan jawaban yang salah mendapat skor negatif 1. Sedangkan bila tidak menjawab mendapat skor 0. Dari 75 soal yang diberikan, seseorang anak menjawab 50 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Skor yang diperoleh anak tersebut adalah 85. Oke, untuk soal seperti ini berarti tidak ada masalah ya, bisa menghitungnya dengan benar dua-duanya. Oke. Oke ya, berarti yang soal seperti ini nggak bisa dibahas ya. Lanjut. Oh, ini ada perbedaan. Ada yang menjawab 25, ada yang menjawab 27. Oke, kita cek yang ini. Suhu turnamen catur ditentukan bahwa peserta yang menang memperoleh skor 6. Seri mendapat skor 3 dan bila kalah mendapat skor negatif 2. Jika hasil dari 10 pertandingan, seorang peserta menang 4 kali dan seri 3 kali, maka skor yang diperoleh adalah kalau yang menang dapat skor 6, seri mendapat skor 3. Dia menangnya 4 kali dan serinya 3 kali. Berarti tinggal dimasukkan ya. Berarti kalimat matematikanya 4 dikalikan 6, kemudian ditambah 3 dikali 3. Serinya 3 kali kan ya tadi? Berarti 24 ditambah 9. Nah,
Tetapi di sini ada yang kurang ya. Total bermainnya dia berapa? Harusnya 10, berarti dia kalahnya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Berarti kalimat yang benar gini ya. Supaya mudah, menangnya kan tadi berapa? 4 kali. Serinya 3 kali. Berarti kalahnya karena mainnya 10 kali, berarti 10 dikurang 4 tambah 3. Nah, 10 kurang 7. Berarti 3. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita akan menghitung hasil skornya. Maka skor diperoleh dengan 4 dikalikan skor kalau menang dapat 6. Ya kan? Kalau menang dapat skornya 6. Kalau misalnya seri dikalikan berapa? 3 ya tadi ya? Iya. Nah, kemudian kalau kalah dikalikan negatif 2. Kalahnya 3 kali. 3 kali negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung hasilnya 24 ditambah 9 ditambah negatif 6. 24 tambah 9, 33. Benar nggak? 33 ditambah negatif 6 berarti 27. 27. Oh, iya. Oke, untuk soal ini bisa dipahami atau dipandang dulu. Jadi ketika ada soal seperti ini ya, kalahnya tidak dicantumkan, berarti kalian harus lebih teliti. Nah, dari mana Bu bisa teliti? Itu dari keterangan soal ya, diketahui menangnya 4 kali, serinya 3 kali. Sedangkan dia 10 kali pertandingan. Nah, kalahnya kan berarti ada. Kita cari kalahnya itu berapa kali. Kalahnya ternyata 3 kali. Nah, lalu baru kita bisa hitung skornya. Ya. Ketika sudah, barulah hasil akhirnya bisa kita hitung. Oke, cukup jelas ya untuk soal yang ini? Jelas, Bu. Oke. Lanjut lagi soal berikut. Nah, Ibu memberikan uang kepada Ani. Nah, kemudian belanjakan uang tersebut 6.000 setiap hari. Oke, karena Dafas dan Katvan bisa menjawab dengan benar, berarti soal ini tidak Ibu bahas. Lanjut. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, posisi katak tersebut setelah lompat, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Oke. Sama saja kalian seperti menentukan posisi di garis bilangan ya. Nah, jadi seolah-olah kataknya itu adalah posisi titiknya itu, dia berakhirnya di mana. Oke, ini tidak ada masalah ya untuk soal semacam ini. Ya, bisa dipahami aja kan? Karena dua-duanya menjawab benar. Bisa, Bu. Iya, oke, lanjut. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang. Beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama. Berapa kandang yang harus dibuat oleh Pak Amin? Nah, berarti ini soal tentang FPB ya enggak?
soal tentang FVB. Ini soal tentang FVB. Jadi kalian harus mencari FVB dari 20, 16, dan 12. Ya. Berapa? Faktor dari 20. 1, habis itu 2, 4, 5, 10, 20. Faktor dari 16 itu apa aja? 1, 2, 4, 8, 16. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, dari faktor-faktor ini yang sama 1, ya, kemudian ada 2. Setelah itu ada 4. Selain itu, nggak ada yang sama lagi ya? Berarti yang paling besar 4. Iya. Jadi faktornya atau faktor FVB-nya, bukan faktor FVB-nya adalah 4. Oke. Itu ya, kalau ada soal cerita yang semacam ini berarti itu soal yang diselesaikan dengan cara mencari FVB. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Ke soal berikutnya. Oke, untuk soal ini dua-duanya menjawab benar, berarti tidak Ibu bahas ya. Bilangan yang dimulai dari angka 0 adalah, nah untuk bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ya. Untuk bilangan bulat, dia terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima itu bilangan yang faktornya terdiri dari 1 dan dirinya sendiri. Contoh misal 2. 2 itu faktornya ada 1 dan 2 aja. Kemudian 3 sama, 1 dan 3 aja. 5, 1 dan 5. Kalau 6, 6 bukan prima. Karena apa? Karena kalau 6 itu, dia kalau diuraikan faktor-faktornya lebih dari 2. Jadi ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, berarti kan 6 bukan bilangan prima. Jadi, untuk soal ini, bilangan yang dimulai dari angka 0 adalah bilangan cacah. Oke. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Oke, dua-duanya menjawab benar. Lanjut. Yang termasuk bilangan prima kurang dari 10. Oke. Kalau ini yang bagian A atau bagian yang pertama, pilihan opsi pertama, ada 9. 9 bukan bilangan prima. Karena faktor dari 9 itu bukan hanya 1 dan 9, tetapi ada 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, berarti kan faktornya bukan hanya 1 dan 9, sedangkan 1 faktornya 1 dan 1. 1 aja gitu, nggak ada yang lain. Kalau 3, 1 dan 3 faktornya. Kalau 5, 1 dan 5. Kalau 7, 1 dan 7. 9 tidak termasuk. Berarti yang termasuk dari mana? Ini. Yang opsi yang keempat atau yang D-nya ini. 2, 3, 5, dan 7. Sisipan tanda yang tepat untuk bilangan 17 titik-titik negatif 20. Tandanya adalah
lebih besar atau apa namanya nih? Lebih besar ya berarti ya. Nah, ini tandanya. Lebih dari. Nah, lebih besar atau lebih dari ya. Oke. Kalau soal seperti ini mudah, tinggal dijumlahkan kemudian dikurangi. Hasilnya 3.550. FVB dari 20 dan 12. Oke. Kalau soalnya langsung kayak gini bisa menjawab ya, tapi kalau misalnya soal cerita, nah kalau ada soal cerita tadi kalian pahami dulu ini kategori soal untuk FVB ataukah KPK ataukah soal yang lain. Jadi itulah pentingnya memahami soal kemudian membuat model matematika untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, KPK dari bilangan 20 dan 15. Nah, kalau KPK itu kelipatannya, kalau FVB itu faktornya. Nah, kalau 5 ini berarti termasuk faktor ya. Sedangkan yang diminta KPK, berarti yang diminta adalah 60. 80 bukan. Kalau bisa kita bikin lipatan 20, 20, 40, 60. Nah, lipatan 15, 15, 30, 45, 60. Nah, berarti kan KPK, kelipatan persatuan terkecilnya adalah 60. Tuh. Nah, ini untuk soal nomor 18. Kalau ada soal seperti ini, antara pembagian dan perkalian, dia sama-sama kuat, berarti kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi 12 dibagi negatif 4 itu berapa, baru dikalikan 5. Oke, yang ini kerjakan yang perkalian lebih dahulu, kemudian hasilnya yang di belakang ini, yang depan tetap, jadi tulisannya kayak gini. Ya, tulisannya sama dengan negatif 2, negatif 2 ditambah hasil dari 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12. Jadi negatif 2 tambah negatif 12 hasilnya adalah negatif 14. Tidak ada masalah ya, dua-duanya menjawab benar di sini. Oke, lanjut. Nah, FVB dari bilangan 30 dan 28 adalah 2. Oke. Kalau 4, 7, dan 14 bukan FVB-nya. Oke. Kalau kita lihat keseluruhan. Dava skornya 85% atau 15.770. Sedangkan Yadvan benar 70%. Oke, nggak apa-apa. Kita latihan terus ya. Kan yang membuat penilaian kan bukan Ibu. Ibu hanya menambahkan pengetahuan kalian saja. Jadi kalau misalnya nilainya dirasa kurang dalam belajar atau les ini, kalian latihan lagi. Oh, ternyata aku kurangnya di sini. Latihan lagi di rumah. Supaya nanti ketika penilaian dari gurunya di sekolah, hasilnya jadi lebih maksimal. Kayak gitu. Jadi istilahnya Ibu nih menambah pengetahuan kalian aja. Membimbing dan melatih ketika les. Sedangkan untuk penilaian itu tetap guru matematikanya di sekolah. Oke, sekiranya itu dulu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.